Ini Kota Bangil menjadi Pulau Kalimantan sekarang. Ribuan orang Kalimantan datang ada di Kota Bangil. Mudah-mudahan insya Allah pulang digabulkan semua hajat. Selamat insya Allah, manfaat dunia sampai akhirat. Di dalam kitab Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah karya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam khatimahnya ada satu hadis yang penting untuk kita ingat. Hadis ini berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadatsa fin nasi tis'atu asya' kanat ma'aha tis'atu asya'." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada terjadi 9 hal pada manusia, pada masyarakat, maka akan muncul bersamanya 9 hal yang lainnya. Paham ya? Kalau sampean menyaksikan 9 hal ini, maka akan datang 9 yang lainnya. Ingat-ingat nih. Yang pertama, idza kathura zina kathura mautul faj'ah. Jika banyak perzinaan, maka akan banyak orang mati mendadak. Masya Allah. Zina itu dosa besar, hukumannya berat dalam Islam. Kalau belum kawin, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau merdeka dicambuk 100 kali cambukan. Kalau sudah kawin dirojam. Tapi untuk sekarang cuma dipiring. Ditangkap, nggak boleh 24 jam lebih, harus keluar. Akhirnya perzinaan merajalela. Kalau sudah perzinaan banyak di antara manusia, akan banyak orang mati mendadak. Ya Allah, tadi pagi kita ketemu, seger badannya, mati mendadak. Mudah-mudahan selamat kita semuanya. Yang kedua, ini sudah ada sinyal, entar lagi duhur. Masih ada Habib Jamal, entar lagi ceramah. Yang kedua, idza mana'uz zakat mana'ahumullahul qatra. Jika masyarakat enggan mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat, maka Allah mencegah daripada mereka turunnya hujan. Kalau dulu itu ada bulannya, bulan hujan, ada bulan panas. Sekarang nggak beraturan. Kenapa? Yang di atas bumi nggak punya aturan. Ini zakat dihilah-hilah, Pak. Dianggap kalau udah menghilah zakat itu berarti hebat. Macam-macam hilangnya zakat. Ada menghilah zakat sebelum haul, duitnya dikasihkan sama orang. Dihibahkan kepada sama orang, dihadiahkan kepada orang. Nanti dapat setengah jam dikembalikan lagi. Wah, nggak kena zakat. Kenapa? Karena belum dia tadi itu memiliki selama setahun. Secara fikih oke. Kamu adalah benar. Tapi kamu adalah mempermainkan hukum. Ada lagi begini, dikasihkan kepada seseorang. Zakat tadi itu, ini saya keluarkan zakatnya, Habib. Setelah itu
Saya kembalikan lagi. Saya kembalikan ini duitnya hadiah untuk kamu. Hila zakat. Secara fikih Anda enggak kena. Tapi nanti di akhirat Anda jangan main-main. Laisa dinullah bil hiyali. Agama Allah adalah tidak mengajarkan hilah, tapi agama Allah mengajarkan kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Bukan orang yang hebat dan pandai kalau memberikan babul rukhas, memberikan rukhsah atau babul hilah. Itu orang mempermainkan hukum, akhirnya istighfaf bil hukum. Menjadikan orang itu meremehkan ajaran agama. Cari orang guru alim yang mengajarkan kamu untuk bisa kamu menjalankan agama dengan benar, bukan menghilah ajaran agama. Bahaya loh ini. Kenapa? Karena bukan pada mani'iz zakat saja orang tidak mengeluarkan zakat saja, tapi juga pada masyarakat semuanya akan mendapatkan bala dari Allah gara-gara orang ini. Ad-dambu syu'mun ala ghairi fa'ilih. Dosa itu akan menghasilkan kesialan bukan hanya kepada pelakunya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Bahaya. Jangan keluarin zakat, berikan kepada hanya orang-orang miskin. Harta kamu tidak akan kurang karena zakat, tambah berkah. Tambah berkah. Jangan hanya mereka kamu ambil. Hanya sekedar dengan pandai-pandaian untuk menghilang. Silahkan Anda melakukan itu. Anda jangan, Pak, jangan Anda tadi itu merasa yang penting sah. Jangan, bahaya loh itu. Saya mau tanya, orang puasa menghibah, orang puasa berdusta, sah apa enggak sah? Sah, tapi apakah perbuat itu adalah halal? Enggak halal, haram ghina hibahnya. Sah di dunia, tapi di akhirat enggak dapat pahalanya puasa. Enggak dapat pahalanya puasa. Nyolong baju dibuat sholat, sah apa enggak? Sah. Tapi enggak diterima sholatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena dia pakai baju yang haram. Anda tadi itu menghilah zakat, sah apa enggak sah? Silahkan, Anda enggak wajib zakat. Tapi nanti ada di akhirat, Anda harus bertanggung jawab karena haknya orang fakir miskin telah Anda makan dengan tipu daya Anda semuanya. Awas, hati-hati. Yang ketiga, wa idza taffaful mikyal ukhidhu bis-sinin. Kalau sudah orang banyak mencuri timbangan atau takaran, maka saat itu manusia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musim kemarau panjang atau gagal panen. Masya Allah, bibitnya unggul, tanahnya subur, ditanam udah 4 bulan, mau panen ternyata diserang hama, hancur. Mau panen ternyata harga turun, rugi. Kenapa? Anda tidak jujur dalam menimbang, Anda tidak jujur dalam menakar. Bahaya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menjadi pembeli, minta takarannya dilebihi. Tapi kalau dia menjadi penjual, takarannya dikurangi. Hebat. Well, ini bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa idza jaru fil hukmi ammahumudz zulmu wal udwan. Kalau sudah manusia ini zalim
Di dalam melaksanakan hukum, yang dihukum cuma rakyat. Tapi yang punya kehormatan nggak dihukum. Ringan hukumnya. Pencuri ayam 4 tahun. Pencuri 4 triliun 4 tahun. Kalau sudah demikian, maka akan rata keboliman dan permusuhan ada di mana-mana. Terjadinya pembunuhan, keributan, terjadinya keboliman, permusuhan akan terjadi ada di mana-mana. Kenapa? Karena hukum tidak ditegakkan, saudara. Bahayanya. Di zaman Nabi ada seorang perempuan pernah mencuri. Ternyata dari keluarga yang terhormat. Kadang-kadang orang mencuri ini, Pak, bukan karena dia melarat. Bahkan kadang-kadang orang kaya mencuri. Kenapa? Karena udah kebiasaan tangannya nyuri. Kalau orang melarat yang dicuri ayam, sendal. Tapi orang yang kaya hutan, dicuri. Gunung dicuri. Hektaran lagi yang kalau nyuri dia. Ini orang nyuri, udah kebiasaan nyuri nih perempuan. Akhirnya dituntut. Hukumnya kalau nyuri dipotong tangan. Tapi keluarga perempuan ini melobi Nabi. Dianggap seperti sekarang aja Nabi itu. Dilobi Nabi, gimana caranya diringankanlah, diprioritaskan. Walaupun dengan dikasih ganti yang lebih besar. Sampai kepada Nabi. Nabi langsung marah. Ceramah Nabi SAW. Beliau menyatakan, ayyuhan nas, innama halaka man kana qablakum kanu idza saraqa fihi mudha'if hakamu alaih wa idza saraqa fihi musyarif tarakuh. Kata Nabi SAW, wahai manusia, celakanya umat dahulu diadab oleh Allah. Kenapa? Karena kalau yang mencuri orang yang terhormat dibiarkan, tapi kalau orang yang lemah ditegakkan. Walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kalau seandainya putriku Fatimah yang aku cintai mencuri, aku sendiri ayahnya yang akan motong tangannya.